dugaan dibakar sama pihak Saat ini berdasarkan saksi mata berada dari salah satu rumah warga. Nanti kami akan laksanakan penyelidikan bersama tim dari forensik terkait dengan kebakaran. Abang ngelihat dia Saya ngeliat, saya ngelihat beli bakso, bakar. jadi saya ngeliat dia mau bensin. Kirain saya warga situ jualan bensin. Itu di gang mana, Bang? Yang sebelah sana, Pak. Oh, gang RT berapa? Ada satu. RT 1. Ya, belakangan ini memang bencana kebakaran cukup banyak terjadi ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tahun 2025 yang baru berumur 1 bulan harus ditandai dengan peristiwa pilu yang menggetarkan hati, terutama bagi warga Jakarta. Ia belum kering tangis air mata dari keluarga korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Kebakaran baru-baru ini juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa malam 21 Januari pukul 1 dini hari. Akibat peristiwa nahas itu, ratusan rumah warga ludes dilalap si jago merah. Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta mencatat sebanyak 543 bangunan ludes terbakar. Selamat pagi, kemudian dilaporkan saat ini pukul 03.40 api masih terlihat belum tinggi. Untuk pemadam kebakaran masih standby, berusaha untuk menarik selang kemanusiaannya. Demikian juga dilaporkan pukul 03.40 tapi belum bisa dipadamkan. Selamat malam, kemudian dilaporkan situasi terkini kebakaran pada hari Selasa. Saat ini pukul 02.47 api masih membumbung tinggi. Pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api. Masih terlihat luas api menyala, masih membumbung tinggi, sudah mendekat tembok Mapolres. Izin Pak Daryono, ini api sudah mulai ke atas nih, takutnya rembet ke Polres. Jadi yang di atas kalau bisa diairin, takutnya paling atas kebakaran. Itu udah kayak api udah ini ke bawah angin. Izin kemudian dilaporkan penyemprotan dari pemadam kebakaran dari belakang untuk pemadam kebakaran. Sudah satu-satu, sampai saat ini pemadam kebakaran masih menyemprotkan air untuk memadamkan api dari belakang Polres. Demikian kemudian dilaporkan situasi api masih menyala. Selamat pagi, kemudian dilaporkan saat ini pukul 03.40 api masih terlihat membumbung tinggi. Tadi hujan sangat deras, tapi sudah reda. Kemudian dilaporkan pukul 03.40 tapi belum bisa dipadamkan. Selamat pagi, kemudian izin melaporkan saat ini pukul 05.02 api sudah mulai mengecil. Yang belakang Polres alhamdulillah sudah mulai padam. Saat ini pemadam kebakaran yang di seberang Indomaret maupun di belakang Polres masih berusaha memadamkan api.
api masih menyala namun kecil. 201 Maya, 311. Masuk mana? Demikian lebih kurang sudah ada 23 unit yang melakukan TKP. Ya mungkin bantuan satu butir mungkin di ketiga dekat kita susu, di luar ada masuk lagi, lawankan arah, nanti masuk ke Mapolres secara situ belakang. Ini kan 21. Selamat pagi, kemudian izin melaporkan saat ini pukul 05.53 menit api masih kelihatan menyala di tengah dan ke arah timur. Untuk sisi tembok sudah kelihatan padam. Untuk pendinginan masih berlangsung, kemudian izin melaporkan. Lanjut untuk sisi yang utama untuk motor, api masih kelihatan sedikit. Lanjut api di tengah yang sebelah timur masih kelihatan menyala. Untuk pemadam masih berusaha memadamkan api di dekat tembok Polres. Ini Bapak Kapolres juga sudah datang, kemudian izin melaporkan bersama BCU bersama Bapak Ibu Kapolsek. Demikian kemudian dilaporkan saat ini pukul 05.53 menit. Izin melaporkan situasi saat ini, warga masih berkerumun di pinggir jalan. Bapak Kapolres masih memantau situasi pemadaman maupun pendinginan lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan rumah padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dugaan sementara adanya korsleting listrik di salah satu rumah warga. Namun sempat beredar kabar di tengah warga setempat yang mengaku melihat dua orang tak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan di lokasi kejadian sebelum terjadinya peristiwa kebakaran. Sampai berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan enggan berkomentar lebih jauh terkait berita yang simpang siur tersebut. Lantas, benarkah kebakaran hebat yang melanda kawasan rumah padat penduduk di Kemayoran sengaja dilakukan oleh orang tak dikenal? Dan seperti apa kesaksian warga mengenai kabar tersebut? Berdasarkan saksi mata ya, saksi mata memang ada satu rumah yang terlihat kepulan asap, kemungkinan adalah korsleting listrik, namun nanti kita akan dalami lagi ya. Maka nanti selesai semua pendinginan, maka tim dari olah TKP dan forensik kebakaran akan hadir di lokasi. Kalau dugaan dibakar sama saat ini berdasarkan saksi mata berada dari salah satu rumah warga, nanti kami akan laksanakan penyelidikan bersama tim dari forensik terkait kebakaran. Saya kan tadi lagi di bakso nih, tiba-tiba ada orang kayak bawa bensin, tiba-tiba di belakang itu kebakar Pak, dibakar, udah kayak gitu nggak sempet ini, udah gede baru dievakuasi sama warga-warga. Udah dievakuasi malah angin hujan juga berhenti, anginnya malah mendukung buat ke arah kanan, buat ke arah sini. Itu warga, bukan warga sini Bang yang bawa bensin? Itu jam berapa? Itu jam 12:30. Jam 12:30? Ya. Berapa orang yang bawa bensin itu? Itu yang bakar itu ada 2 orang, yang satu naik motor, yang satu naik motor. Abang ngelihat dia? Saya ngeliat, saya beli bakso, bakar. jadi saya ngeliat dia bawa bensin. Kiraan saya warga situ jualan bensin. Itu di gang mana Bang? Gang sebelah sana Pak. Oh, gang RT berapa? 21. RT 1? Itu kurus, rambutnya gondrong. Bewokan dikit, kumisnya nggak terlalu tebal. Boncengan dia? Boncengan dia naik Vario. Oh, tapi sempat diamanin itu orang Udah itu? sempat diamanin Pak di Polres. Kebakaran hebat yang melanda rumah padat penduduk menyebabkan warga kehilangan tempat tinggalnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 1.797 orang terpaksa mengungsi di berbagai posko yang tersebar di beberapa titik di Jakarta. Sementara, pada Selasa siang kemarin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi para korban dan melakukan dialog, serta memberikan bantuan untuk para korban yang membutuhkan. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyempatkan bermain bersama anak-anak, serta membagikan mainan. Dan seperti inilah kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke posko korban bencana kebakaran di Kemayoran. Pak Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, datang melihat korban kebakaran, yang kebakaran tadi malam di Kemayoran, guys. Pak Gibran, yuk. Lagi bagi-bagi makan gratis, Pak. Pak, salam Pak. Yuk, makasih ya Pak. Alhamdulillah salaman sama Pak Gibran. Pasca kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran, memang kantor Polres Jakarta Pusat sejak pukul 8.30 tadi sebagai tempat posko pengungsian yang memang kami khususkan untuk anak, wanita, orang tua, dan ibu hamil. Kami masih berkoordinasi dengan BPBD, juga dengan Dinas Sosial. Saat ini masih membangun tenda-tenda pengungsian, sehingga sambil menunggu berdirinya tenda-tenda tersebut, maka penampungan untuk anak dan wanita saat ini ada di Polres Jakarta Pusat, dan saat ini sudah hampir sekitar 400 orang yang ada di Polres Jakarta Pusat. Sementara dapur lapangan kami juga kami dirikan sebanyak 3 unit dapur lapangan, dan untuk bantuan-bantuan yang lainnya masih kami distribusikan. Ada baju-baju bekas, juga air minum ya, yang ada di belakang, dan juga kami melihat juga banyak anak-anak kecil. Kami sedang mengusahakan untuk bantuan. Untuk yang pria dewasa, karena berdasarkan laporan terdampak 534 rumah, itu hampir 600 kakak atau 1.700 warga. Sehingga kalau memang di lapangan Polres ini memang tidak terlalu cukup besar, namun untuk yang laki-laki dewasa masih berada di sekitar lokasi kebakaran untuk melakukan pembersihan dan pengamanan barang-barang mereka. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga di kawasan rumah padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat memang memilukan. Para korban tidak hanya kehilangan rumah tempat tinggal, tetapi juga harta benda yang ditinggalkan. Di tengah duka yang melanda para korban, ada saja pihak yang mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kelengahan warga dengan melakukan pencurian. 5 orang diduga pelaku pencurian berhasil diamankan. Itu masalah itu Pak, tembaga itu bukan warga sini, dia ngambil tembaga sini, habis itu juga gerak-geriknya mencurigakan juga Pak. Dia udah sempat ngambil sesuatu? Sempet sih sedikit doang, langsung ketahuan sama anak-anak sini Pak. Satu ya 10 pomaan. Kalau di sini saya kurang tahu, tahunnya sih cuma 1 doang Pak. Tadi ada berapa orang yang
diduga itu bang? Ada kayaknya ada 10 orangan dari tadi dilihat-lihat, ngambil tembaga gitu. Tapi tadi yang diamanin itu bang berapa bang? Yang barusan, diamanin 5 orang doang sih Pak. 5 orang. Amukan si jago merah yang melahap ratusan rumah kini meninggalkan kesedihan yang tak terperikan bagi ribuan korban yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda yang ditinggalkan demi mengutamakan keselamatan jiwa. Meski tidak ada korban jiwa, kesedihan tidak dapat disembunyikan dari raut wajah para korban yang kini mengungsi di posko-posko yang disediakan Pemda setempat. Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti atas peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat? Ya, belakangan ini memang bencana kebakaran cukup banyak terjadi ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu, khususnya LA kemarin. Ya, ini sebagai warning bagi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah gitu, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Gitu. Kita tahu bahwa Jakarta ini kan pemukimannya padat, ya, begitupun bisnis-bisnis area seperti Glodok itu juga sangat padat. Nah, ini perlu kehati-hatian dari pemilik usaha gitu kan, yang menjaga misalnya, begitu pula dari pemerintah. Nah, kita berharap semua unsur bisa bekerja sama, bisa bersatu padu untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Gitu. Nah, ke depan kita berharap semuanya bersiap diri gitu kan, dengan semua sektor, dengan semua komponen, agar supaya bencana kebakaran yang sangat berpotensi besar terjadi di Jakarta itu bisa kita hindari. Satu, mungkin musibah ini dari faktor alam, ya kan. Kedua, juga ini dari faktor hilapnya manusia, tidak ada rasa bersyukur atau apa kan gitu. Ya dari semua musibah yang kita alami ya paling Bapak secara pribadi ya kita mendoakan biar ujian ini cepat berlalu, biar menata ke depan yang lebih baik lagi gitu. Yang namanya kepadatan penduduk dimanapun, ya memang kalau misalnya masalah kejanggalan-kejanggalan, kejadian-kejadian kebakaran ini kan kebanyakan kejadian ini seperti kayak arus pendek ya kan, kayak listrik, ya itu bisa kemungkinan bisa terjadi. Nah mudah-mudahan ke depannya dari pihak pemerintah yang mengatasnamakan PLN-nya bisa mereformasi lagi aturan-aturan listriknya supaya lebih rapi lagi. Kedua, kesadaran masyarakatnya juga begitu. Harus sedini mungkin juga harus sadar bahwa listrik juga jangan sembarangan gitu. Kebanyakan colokan-colokan kan itu yang menimbulkan kebakaran kecil menjadi besar tuh dari hal-hal yang kecil itu gitu aja. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia tuh sadarlah dengan itu. Ya memang saya juga cuma bisa berdoa terhadap saudara-saudara saya di Kemayoran yang terkena musibah kebakaran, karena saya tidak bisa membantu lebih daripada doa. Semoga kita diselamatkan Allah, dilindungi Allah dari segala musibah. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita ini bisa melewati ujiannya ini yang baru aja kena musibah kebakaran. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa malam 21 Januari pukul 1 dini hari kemarin mengingatkan dengan peristiwa yang sama sebagaimana yang dialami oleh drummer band Ungu, Roman. Ya, tempat tinggal Roman tidak jauh dari lokasi kebakaran di Kemayoran. Tidak bisa dipungkiri, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hebat yang menghanguskan rumah ratusan warga. Lantas, hal apa yang harus diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Gua turut berduka, kita juga buat korban kebakaran yang di Glodok maupun yang baru-baru ini di daerah Kemayoran ya. Di Kemayoran juga sebenarnya nggak jauh juga dari daerah gue juga, dan itu juga memakan tempat tinggal yang begitu banyak gitu sampai ratusan, dan gue rasa berapa RW gitu kan. Ya dulu juga sempat mengalami itulah gue di daerah gue lah gitu kan, yang akhirnya sekarang jadi rumah susun lah sekarang gitu kan. Tapi ya susun namanya daerah padat itu ya, kita nggak bisa
mengukur apa keamanan gitu kan, apalagi di situ bangunannya kan rata-rata kayu semua gitu. Dan mungkin kebanyakan gue rasa banyak orang pendatang baru gitu ketimbang orang yang emang asli situ sendiri gitu. Makanya ya di situ mungkin ada orang yang menyewakan rumahnya jadi kos-kosan lah gitu. Cuma kan di situ kan buat safety-nya kan kurang gitu kan, namanya di daerah padat begitu ya. Jadi ya sangat mungkin inilah sayangkan banget lah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya mungkin kalau minimalisir nggak mungkin juga dikurangi gitu kan, karena di situ juga banyak penduduk asli juga kan yang sudah mungkin punya surat izinnya emang udah ini, dan orang tinggal di situ yang asli situ mungkin bukan hanya tinggal 5 tahun 10 tahun, bahkan di situ kan udah berpuluh-puluh tahun mereka bahkan lahir di situ ya. Jadi ya paling buat safety-nya sih ya mungkin lebih kayak supaya cepat ditanggulangi ya. Jadi misalnya kayak pemadam gitu, kantor-kantor pemadam nih gitu kan. Jadi jangan terlalu jauh gitu, mungkin lebih dekat jadi biar cepat tangkapnya juga cepat langsung gitu kan. Kalau jauh-jauh kan bingung juga, sedangkan jalan Jakarta ini kan nggak mungkin walaupun dia pakai sirene kenceng juga, kalau namanya jalan macet susah juga mau nginiin gitu kan, kecuali jalan khusus gitu di bawah tanah gitu. Nah, yang intinya ya mudah-mudahan pemadam ini diberi kekuatan, kesehatan dan tenaga yang benar-benar untuk membantu korban-korban kebakaran, dan mungkin ya harus ya berhati-hati juga. Mudah-mudahan juga mereka juga selalu dilindungi juga buat melaksanakan tugas itu, dan buat yang korban juga mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi lah yang kedua kalinya, dan mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semua. Ya buat keluarga yang kena tertimpa kebakaran ya tetap semangat dan tetap berdoa, bersabar. Semoga nextnya dijauhkan dari mara bahaya apapun, kebakaran dan atau apalah gitu, dan mungkin bisa mudah-mudahan insya Allah bisa bangkit lagi pelan-pelan untuk membangun kembali yang sudah habis. Ya mudah-mudahan juga insya Allah akan bantuan pun juga akan mungkin banyak mengalir lah gitu, insya Allah. Musibah kebakaran tidak hanya melalap rumah padat penduduk di Kemayoran. Seminggu sebelumnya, kebakaran juga terjadi di Glodok Plaza yang sampai kini masih menuai sorotan. Ya, bagaimana tidak, di media sosial dihebohkan dengan dugaan suara korban yang menjerit histeris meminta pertolongan. Meski saat ini, suara histeris tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan kabar terbaru menyebut petugas pemadam kebakaran kembali menemukan korban yang sulit diidentifikasi lantaran jenazahnya sudah tidak utuh lagi. Korban ditemukan di bawah reruntuhan bangunan, tepatnya di lorong lantai 8. Sebelumnya, 8 korban yang sudah tidak bernyawa berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lantaran kondisi yang sudah hangus dan sudah tidak utuh lagi. Sementara 14 orang lainnya dikabarkan hilang. Sontak saja, hal ini menambah pilu keluarga korban atas terjadinya peristiwa kebakaran pada tanggal 15 Januari lalu. Aib, tolong Aib. Aib, aku mau mati. Ayo kita ke kanan yuk, Kak. Tinggal si panas. Aduh, Allah Akbar. Mudah-mudahan yang hujan ya. Mudah-mudahan yang hujan ya. Yang gede banget nih, anginnya juga dari mana takutnya kena angin nih ya, apinya nih.
Ya itu sih kalau Bopak berharap ya mudah-mudahan yang musibah di Glodok ini kan bukan sesuatu yang mudah kan, apalagi kita mencari korban-korban di dalam itu kan. Ya mudah-mudahan para petugas juga dengan semangatnya, dengan telitinya ya mudah-mudahan biar para korban di Glodok itu cepat ditemukan, dikubur dengan layak. Dan kedua ya bisa jadi kedepannya Glodok bisa diremajain kembali kan gitu. Biar kejadian-kejadian yang kita nggak inginkan nggak kejadian lagi gitu aja. Sebelumnya saya mengucapkan duka cita yang sedalamnya terhadap keluarga korban. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan mendapat kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Karena kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang pada kita. Semua orang juga tidak mau kena musibah ya. Dan untuk kasus ini gitu, untuk peristiwa ini, saya selain turut berduka cita, saya juga miris ya terhadap komentar-komentar negatif netizen, terutama kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.